Pagi hari ini Tuhan, kami dengan iman dan percaya Bapa bahwa waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Tidak terlalu cepat, tidak juga terlambat. Tetapi kalau Tuhan bertindak, maka Engkau bertindak sesuai dengan kekuasaan yang ada padamu Bapa. Dan setiap kali apapun yang Kau perbuat bagi kami percaya itu adalah yang terbaik untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk itu lebih jauh lagi Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu mengajari kami lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini, supaya kami boleh mengerti Tuhan bahwa waktu Tuhan itu adalah yang terbaik bagi kami Tuhan, sehingga kami tidak menjadi orang yang kecewa ketika kami tidak mendapatkan apa yang kami harapkan lewat doa-doa kami. Tetapi sebetulnya Tuhan mengatur sesuai dengan waktu-Mu Tuhan, maka kami akan mengerti Tuhan, dan kami tidak akan menjadi orang yang kecewa Tuhan. Sebab itu kami berikan hati kami berikan pikiran kami berikan perhatian konsentrasi kami tujukan sepenuhnya Bapa buat firman-Mu yang akan kami dengar. Dan biarlah Roh Kudus memberikan peremaan bagi kami. Biarlah Roh Kudus menjamah setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh diberkati dengan luar biasa pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap jemaat Tuhan yang diberkati dan percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom saudara. Kita masih ada dalam waktunya era yang baru, new normal, tatanan hidup yang baru saudara. Oleh sebab itu tetap, jadi jangan karena longgar maka akhirnya kebablasan, tapi tetap kita ada pada posisi menjaga bagaimana supaya penyebaran, karena bagian kita juga adalah ikut membantu program yang bukan hanya di negara kita tapi seluruhnya saudara, ada di dunia ini saudara. Menjadi, saya percaya ada banyak sekali imbas daripada apa yang terjadi beberapa belakangan ini saudara. Memang secara nasional saudara, kita memasuki kepada sebuah tatanan hidup yang baru. Tetapi apa yang terjadi di masa lalu saudara, itu sesuatu yang masih berimbas kepada kehidupan kita, sadar atau tidak, banyak sekali imbasnya kepada kehidupan kita, keluarga, pekerjaan dan sebagainya saudara. Kalau kita lihat bahwa apa yang terjadi pada sekarang ini saudara, maka itu di luar daripada kemampuan kita untuk menangkap sebelumnya. Sekalipun pada waktu kita mengalaminya di sini di Indonesia saudara, sudah terjadi di beberapa bagian di dunia sebelumnya, yaitu kasus daripada pandemi COVID-19 saudara. Sebelumnya beberapa dunia sudah mengalaminya, namun Indonesia juga belum siap pada waktu itu. Terjadi sesuatu perubahan yang hebat saudara, di mana sebelumnya itu saudara belum pernah terjadi. Tiba-tiba yang tadinya susah sekali pemerintah mengatur kemacetan, tiba-tiba nggak usah ada yang ngatur kemacetan, mendadak jalanan sepi semuanya saudara. Ya, tiba-tiba semua orang di rumah. Bukan hanya di rumah senang, kalau di rumah senang ya maka tidak ada masalah. Tapi di rumah juga diwarnai dengan atmosfer ketakutan. Ketakutan karena apa? Ketakutan kapan-kapan penyakit itu kena kepada kita. Selain itu bertambahnya waktu saudara, ternyata itu menghantam semuanya, sendi-sendi kehidupan kita. Termasuk yang paling hebat juga adalah sendi daripada perekonomian. Dan akibat daripada itu saudara, maka ternyata saudara, tidak sedikit keluarga-keluarga, anak-anak Tuhan sekalipun itu mengalami goncangan. Goncangan-goncangan itu saudara, itu bisa mengakibatkan kekecewaan ketika apa yang terjadi itu ternyata
tidak menghasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Kalau mungkin kita bergerak dalam bidang kesehatan, mungkin peristiwa COVID-19 ini membawa dampak yang baik, dampak positif dari segi ekonomi. Kenapa? Karena orang yang bergerak dalam bidang itu, saudara, ternyata itu kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Ada seorang ibu yang baru menikah, dan waktu kami bincang-bincang, sekali waktu saya ajak dia datang ke lantai 2 karena dia memang bagian desainer interior. Jadi saya ajak datang, tolong dulu Mbak datang ke gerejaku, coba lihat, mungkin ada usulan karena kamu kan bidangnya itu. Oke Pak, saya akan datang. Dia bilang, dia datang suami istri, mereka suami istri tapi belum punya anak. Lalu dia lihat, dia kasih masukan-masukan, dan pada waktu itu dia cerita begini, karena dia datang pada waktu itu naik sepeda motor. Saya tanya, mana mobil Pajeromu yang baru itu? Karena sebelumnya saya tahu dia naik mobil Pajero yang baru. Lalu dia bilang, Pak, situasi seperti sekarang terpaksa kami kembalikan mobil itu, karena memang dengan situasi ekonomi sekarang ini sepertinya tidak mungkin kami pertahankan. Oh, jadi hilang demikian saja DP-mu yang sekian? Ya, kalau nanti sudah lewat ini, kalau Tuhan izinkan lagi, kami akan ambil lagi yang baru. Dengan kata lain, dengan DP, saya tanya berapa DP, mungkin waktu itu sekitar berapa ya, 90-an juta, saudara. Dan sekian bulan dia sudah bayar sekitar 12.500.000 satu bulan, saudara. Dan itu hilang sama sekali. Tapi di balik cerita itu dia berkata begini, tapi ada teman aku Pak, katanya, modalnya cuma 20 juta untuk bergerak bidang membuat hand sanitizer dan masker. Oh, itu untungnya Pak sampai ratusan juta, katanya. Berarti sama seperti yang selalu saya katakan, dalam sebuah peristiwa maka selalu ada negatif, selalu ada positif. Betul? Tidak selalu negatif. COVID-19 tidak selalu negatif. Tapi bagi orang-orang yang tidak bergerak dalam bidang yang seperti itu, bisa saja COVID-19 itu menghantam semua sendi-sendi kehidupan, menghantam keluarga, menghantam ekonomi, dan pada akhirnya situasi yang demikian kalau kita tidak sikapi dengan benar akan menimbulkan kekecewaan dalam hidup. Oleh sebab itu hari ini saya akan mengambil sebuah topik, yaitu bagaimana kita menangani kekecewaan di dalam hidup. Amin. Ya, mungkin kita hari ini sebagai objek atau sebagai subjek, nggak tahu, atau dua-duanya, orang yang dikecewakan atau orang yang mengecewakan, atau dua-duanya. Komplit Pak, katanya, aku kecewa dan akhirnya aku juga mengecewakan. Nah saudara, tapi apapun ceritanya saudara, mari kita mau belajar hari ini topik ini. Nah, menjadi pertanyaan saudara, kenapa timbul kekecewaan? Ini menjadi sebuah awalnya saudara, menjadi sebuah pertanyaan, kenapa timbul kekecewaan? Saya cuma sederhanakan dengan dua bagian. Yang pertama, kenapa timbul kekecewaan? Karena kekecewaan itu timbulnya biasanya karena kenyataan yang tidak seperti yang diharapkan. Kenyataan tidak seperti yang diharapkan. Ketika kenyataan tidak seperti yang diharapkan, maka pasti akan kekecewaan muncul. Kalau dirumuskan rumus matematika, maka kecewa itu adalah harapan yang berbanding terbalik dengan kenyataan. Betul? Maka terjadi kekecewaan. Suami berharap punya istri seorang penolong, tapi ternyata bukan penolong, tapi perongrong dan penodong dan penggonggong. Maka suami bisa menjadi kecewa. Sebaliknya, istri berharap suaminya menjadi seorang imam,
menjadi seorang tulang punggung di tengah-tengah keluarga. Tetapi kenyataannya suaminya seperti Bang Toib, pergi tak pulang-pulang, dan waktu pulang tak bawa uang. Maka istri bisa menjadi kecewa, dan itu bisa melanda semuanya. Orang tua bisa kecewa terhadap anak-anak. Kenapa? Karena ekspektasi, harapan yang diharapkan daripada anak-anak itu kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Demikian juga yang lain-lain, saudara. Bahkan di kalangan pelayanan Tuhan pun, di antara gereja pun, maka kecewaan itu tidak ada yang pilih kasih. Semua bisa menghantam. Ketika kapan? Ketika yang diharapkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Maka itu sebabnya saudara, hari ini perhatikan, ketika harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan, maka dia sangat rentan dengan kekecewaan. Mari kita lihat peristiwa yang pertama. Saya baru mulai ayatnya ya, haleluya. Berarti baru mulai firman. Itu dia. Yuk, Lukas pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-18 sampai dengan 23. Mari kita baca sama-sama, bersama-sama, karena jarang-jarang kita bisa mengucapkan firman Tuhan bersama-sama. Haleluya. Yuk, 1, 2, ya. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Haleluya. Sekalipun kita belum panjangkan lagi, bilang, pastikan kau jangan menjadi pribadi yang kecewa. Bilang sama kanan kirimu, haleluya. Walaupun belum ending, haleluya, tapi pastikan endingnya nanti pasti waktu Tuhan adalah yang itu dia. Saudara, peristiwa ini, saudara, peristiwa di mana Yohanes Pembaptis itu, saudara, dia kecewa. Kenapa kecewa? Walaupun tidak disebutkannya, dibuat syair lagu, diciptakannya lagu kecewa. Aku kecewa. Ada lagunya itu ya? Oh, ada lagunya itu, saudara ya. Kalau lagu dunia pasti banyak kali, saudara. Tetapi saudara, perkataan Tuhan Yesus itu bisa mengartikan bahwa Yohanes memang kecewa. Itu sebabnya Yesus tadi berkata, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Kenapa, saudara? Karena Yohanes Pembaptis pada waktu itu, karena kebenaran Tuhan yang dia sampaikan, dia tegakkan, maka akhirnya menghantarkan dia masuk ke dalam penjara. Di dalam penjara, saudara, dia tidak pernah dibesuk sama Yesus. Jadi kalau ada saudara nggak dibesuk, saudara, memang ada rentan kekecewaan, tapi hari ini pastikan kau bukan orang yang kecewa. Haleluya. Bisa saja nggak pernah dibesuk gembala itu kami, gitu kan. Kalau membesuk pun diutusnya anggotanya, gitu. Nggak pernah dia yang datang, gitu kan. Jadi saudara bisa saja kecewa.
Yohanes pada waktu itu sedang di dalam penjara. Sementara Yesus di luar itu melakukan pelayanan mujizat. Dikatakan tadi melakukan kesembuhan, melakukan mujizat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan katanya tadi, ya, dan orang kusta menjadi tahir, orang tuli menjadi mendengar katanya, bahkan orang mati dibangkitkan. Artinya Yesus punya kuasa pada waktu itu untuk membebaskan daripada Yohanes Pembaptis dari permasalahan yang dihadapinya. Tapi ternyata Yesus tak pernah hadir. Lalu ini bunyi kekecewaannya. Dia bilang begini, dia utus 2 orang muridnya, tanya sama Yesus itu, kaukah yang akan datang itu atau orang lain lagi? Loh, masa dia tanya begitu, saudara? Yohanes itu ngerti betul bahwa dia dipersiapkan sebelum Yesus lahir. Jadi dia sudah dipersiapkan, dan dia ngerti betul waktu dia membaptis daripada Yesus, maka dia bilang begini, engkau yang harus membaptis aku. Karena apa? Karena membuka tali kasutmu saja aku tidak layak. Dia ngerti siapa Yesus itu, dia tahu siapa Yesus itu. Bahkan waktu dia datang, maka Yohanes Pembaptis berkata kepada orang banyak, lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia. Dia tahu siapa Yesus itu. Tapi di tengah-tengah kekecewaan itu, maka itu tadi pertanyaannya, tanya, diakah itu yang datang itu, yang Mesias itu, atau kami tunggu yang lain? Kenapa? Karena kayaknya nggak gitu Mesias. Yang diharapkan itu seharusnya dia datang, ia membesuklah, menguatkan hati daripada Yohanes Pembaptis. Tapi ini kok malah seperti orang lain, nggak kenal gitu. Bahkan sampai matinya dia, karena pada akhirnya Yohanes Pembaptis itu mati dengan kepalanya yang dipancung. Yesus tidak pernah ketemu. Dan Yesus cuma berkata tadi, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Mungkin kalau kita menempatkan diri kita sebagai Yohanes Pembaptis, maka mungkin jangan-jangan semua kita ini menjadi pribadi-pribadi yang kecewa. Tapi Yesus berkata tadi, tetap berbahagialah orang yang tidak kecewa. Itu sebabnya pastikan kau hari ini menjadi pribadi-pribadi yang oleh situasi apapun, oleh keadaan apapun, oleh peristiwa apapun, kau bukan pribadi yang kecewa. Karena kalau kau kecewa dengan apapun situasinya, sekalipun alasanmu 1001 macam alasan yang bisa membenarkan, dan orang lain pun mungkin berkata, itu toho de memang nedokon edai, toho de memang didokon koi bro, toho doi mungkin mulu aupe tongsong ini. Tapi tetap firman Tuhan berkata, kalau kau izinkan kekecewaan itu, maka kau sedang mengambil kebahagiaan dalam hidupmu. So, Yesus tadi berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini bukan soal masuk akal atau tidak. Ini bukan soal diterima orang banyak atau tidak. Tapi ini soal keputusanmu. Apakah kau membiarkan hatimu menjadi kecewa atau tidak? Itu ada pada keputusanmu. Itu sebabnya Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yang kedua, kenapa bisa timbul kecewa? Yang kedua, saudara, ketidakmampuan kita untuk menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ketidakmampuan kita untuk menyelami, untuk memahami pekerjaan Tuhan secara utuh dari awal sampai dengan akhir, itu bisa membuat kita menjadi orang yang kecewa.
Mari kita lihat Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan 6. Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan, yuk kita baca lagi sama-sama dengan semangat. Haleluya. Ya mungkin masih setengah kecewa sekarang Pak, setelah dengar bagian pertama, setengah sudah hilang, tapi tetap semangat. Haleluya. Kalau membacanya tetap semangat. Haleluya. Karena ada dua, setengah sudah hilang Pak gara-gara aku dengar itu tadi, tapi setengahnya lagi masih tersimpan. Tetap semangat. Haleluya. Yuk baca dengan semangat. 1, 2 ya. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sampai situ kita sudah tahu endingnya. Tapi coba tempatkan dirimu di tengah-tengah pribadi Maria dan Marta yang kau belum tahu endingnya. Kita sudah tahu endingnya. Oh, untunglah Tuhan Yesus tidak segera datang, kan gitu kan? Waktu sakit Lazarus, maka yang pertama diingat daripada Maria dan Marta adalah kasih kabar sama Yesus. Kenapa? Karena memang keluarga ini dengan Yesus itu sangat dekat. Kemanapun Yesus, kalau keluar kota melewati Betania, dia mesti nginap di situ, dia mesti tinggal di situ. Dan dicatat tadi, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Siapa maksudnya? Lazarus. Udah dikirim WA, udah dikirim SMS, udah dikirim email, semua tengok, udah centeng kok, udah masuk gitu, ya, kan gitu ya. Aku handphoneku nggak gitu pula, udah centeng 2, berarti sudah dibaca, gitu ya. Kalau centeng 1, oh biru sudah dibaca. Oh, handphoneku nggak gitu pula. Pokoknya kalau sudah nyampe centeng udah gitu aja, dibaca tak dibaca nggak tahu dia itu, saudara ya. Ya handphone kalian canggih-canggih semuanya ya. Jadi udah tahu nyampe, udah tahu dibaca, udah tahu diabaikan. Iya tahu ya diabaikan enggak ya? Oh nggak tahu ya. Oh. Saudara, udah semuanya, udah jelas dibacanya, udah nyampe dibacanya, tapi nggak dibalas. Dibalasnya kapan? 2 hari lagi. Dan waktu datang dia, saudara, terlambat sudah kau datang padaku. Kenapa? Karena Lazarus sudah mati. Dan alasan Yesus untuk tidak segera datang bukan alasan yang masuk akal, karena tidak ada juga karena pelayanan Yesus yang sangat padat gitu ya, sehingga nggak sempat lagi. Oh pernahkah gitu? Pernah saudara. Waktu kepala rumah ibadat Yairus, dia minta Yesus datang untuk menyembuhkan borunya, maka terhambat perjalanannya, terhambat sampai-sampai yang tadinya borunya koma sekarang jadi titik alias meninggal. Terhambat. Kenapa? Karena ada pelayanan yang mendadak di luar daripada schedule. Tapi ini tidak ada pelayanan yang sangat mendesak. Yang dicatat cuma berkata tadi begini, Yesus sengaja, ngeri kali kan?
Kalau kita ada pada posisi Maria dan Marta, kupikir juga bisa kecewa, betul? Saya mau katakan gini, semakin dekat hubungan kita dengan seseorang, semakin dekat hubungan itu dengan seseorang, lalu orang itu tidak mengerjakan apa yang kita harapkan, maka kecewanya itu di sini, di sini, di sini, di sini, semua kecewa, saudara. Sakitnya itu di sini, di sini, di sini, semua sakit, saudara. Kenapa? Karena semakin dekat hubungan itu. Alkitab tadi berkata bahwa Dia yang engkau kasihi, dan ada catatan pada ayat 5 juga, Yesus memang mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Semakin dekat orang, biasanya itu semakin sangat dalam kekecewaannya ketika yang diharapkan itu tidak dikerjakan oleh orang yang dekat dengan kita itu. Sekali waktu ada seorang hamba Tuhan yang di daerah Rantau Perapat, saudara. Dua hamba Tuhan ini sangat akrab sekali, sangat dekat sekali. Saya tahu ada beberapa kali kita buat seminar di sana, mereka sangat dekat sekali. Tapi waktu kedatangan kami beberapa waktu kemudian lagi membuat seminar di sana, ternyata dua hamba Tuhan ini itu lagi SKT. Lalu saya tanya kepada satu hamba Tuhan ini, kenapa kalian jadi nggak cakapan? Aku bilang, dia bilang begini, waktu ibunda daripada hamba Tuhan yang kawannya itu meninggal, dia nggak hadir. Kenapa kau nggak hadir? Ku bilang, masalahnya aku pada waktu itu ada di daerah Jambi, sementara peristiwanya ada di Rantau Perapat. Kukirimnya ucapan duka citaku, kukirimnya tumpahku, kukirimnya katanya. Tapi apa kata kawan ini? Bukan tupakmu itu yang kubutuhkan. Ngeri kan? Dan itu membuat mereka tidak cakapan, walaupun hamba Tuhan. Kenapa? Karena dekat kali selama ini. Jadi bukan tupakmu itu yang kubutuhkan, kehadiranmu itulah yang kubutuhkan katanya. Sementara yang satu ada di provinsi yang jauh, mungkin 2 malam atau 1 malam 1 hari perjalanan baru ada, tidak ada pula pesawat, saudara. Tapi saking dekatnya, saya mau katakan begini, semakin dekat hubungan seseorang itu, lalu orang yang diharapkannya melakukan apa yang diharapkannya tidak mengerjakannya, maka kekecewaannya biasanya sangat dalam. Dan saya percaya Marta dan Maria mengalami hal yang sama. Tetapi kenapa bisa kecewa? Karena sekali lagi, ketidakmampuan, kegagalan daripada kita untuk memahami bagaimana rencana Tuhan dari awal sampai dengan penghabisannya. Di situ membuat kita bisa kecewa. Sekarang kita sudah mengetahui kisahnya. Kira-kira kalau Maria dan Marta kecewa, bisa gak diterima? Hah? Bisa, masih kecewa juga dia? Hah? Masih kecewa juga dia? Tidak. Kenapa? Karena pada akhirnya Lazarus yang walaupun sudah berbau itu, saudara, dalam kubur, dibangkitkan lagi. Setelah dibangkitkan, makan lagi, ucapan syukur, haleluya. Jadi tidak ada yang perlu dikecewakan. Bahkan ada sebuah nilai yang Tuhan tampilkan di sana. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Bukankah itu sesuatu sesuatu kebenaran yang sangat memberkati, bukan saja kepada Lazarus, tapi bagi kita juga sekarang ini. Sehingga kalaupun kita mati, kita percaya bahwa kita akan dibangkitkan dan hidup kembali. Haleluya. Tentu tidak kecewa lagi.
Tapi kenapa kalau dia di pertengahan seringkali kita kecewa? Karena sebetulnya kita nggak memahami bagaimana rancangan Tuhan dari awal sampai dengan akhirnya. Kita cuma ada di tengah, saudara. Ketika kita di tengah, belum memahami bagaimana endingnya, maka di situ kita seringkali kecewa. Mari kita lihat Pengkhotbah pasalnya yang ketiga. Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-11. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan punya rencana yang indah, tapi kita gagal melihatnya. Betul? Dia punya rencana yang indah, tapi secara utuh dari awal sampai akhir nanti pokoknya pasti indah pada waktunya. Tapi kita gagal memahaminya. Kenapa? Karena kita cuma melihat di tengah-tengahnya, tidak secara utuh. Kalau kita bisa melihat secara utuh, maka dipastikan tidak akan ada yang kecewa. Haleluya. Ya. Tuhan punya rencana indah, katanya tadi sana. Rencananya tuh indah sekali, saudara. Rencana itu baik sekali, saudara. Di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah bisnis kita, di tengah-tengah keterpurukan kita, di tengah-tengah sakit penyakit, di tengah-tengah situasi keluarga yang bermasalah, sangat gampang sekali kita kalau di tengah-tengahnya itu saja kita melihatnya. Kita nggak lihat sampai endingnya, saudara. Padahal, saudara, hidup ini kadang-kadang kayak film Koreanya, saudara. Ya. Nggak, karena aku tengok banyak ibu-ibu, wanita-wanita yang suka Korea, saudara. Aku sih sama sekali nggak pernah kulihat itu, saudara. Karena yang begitu-begituan kurang menarik bagi aku, saudara. Ya, tapi bagi beberapa orang itu suka, ya. Nonton Indosiar itu suka, saudara. Tapi yang sering saya perhatikan begini, film-film apapun dia, di awal-awal itu anak mudanya selalu kalah. Di awal, nggak tahu apa gitu Korea, enggak ya? Oh, nggak gitu, sorry ya. Film India berarti ya. Film India selalu di awal-awal anak mudanya kalah, anak mudanya dibully, anak mudanya itu selalu menjadi tokoh yang kalah. Tapi di akhir selalu menjadi pemenang. Saya waktu masih SMP suka menonton itu, saudara. SMP 2, film kungfu sama film India. Tapi saya pikir bukan cuma saya, ya. Karena apa? Karena saya lihat, saya masih ingat itu, saudara. Begitu di momen-momen terakhir anak mudanya muncul, itu penonton di bioskop tepuk tangan, saudara. Meriah sekali, saudara. Ya, yang angkatan 60, lahir 60 pasti ngalamin, ya, pasti ngalamin. Tapi kalau Anda generasi generasi.com, itu enggak, ya. Generasi.com enggak, ya. Saudara, tapi zaman-zaman kami itu di bioskop, saudara, begitu terakhirnya itu anak mudanya muncul, itu, saudara, sambil tepuk tangan, saudara, penontonnya di bioskop tuh riuh, saudara. Terbawa mereka semua emosinya. Karena di awal tadi anak mudanya selalu kalah. Di awal anak mudanya itu selalu menjadi pecundang di sana. Tapi di terakhir itu selalu mereka menjadi orang pemenang. Di awal mereka tuh kalah, disakiti. Tapi terakhir mereka selalu menjadi pribadi yang berkemenangan, saudara. Bisa nggak kita melihat seperti itu dalam kehidupan kita? Tempatkan dirimu kau anak mudanya, saudara. Ya, tapi masa anak muda kalah? Itu karena masih di awal filmnya, saudara. Nanti di akhir filmnya kau pasti keluar sebagai pemenang. Haleluya.
Bisa kau memahami rencana Tuhan, karena katanya tadi rencana Tuhan itu katanya baik, rencana Tuhan itu katanya indah, rencana Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa katanya, memberkati kehidupan kita bahkan sampai kekekalan katanya. Tetapi yang membuat kekecewaan adalah karena kegagalan manusia bisa menyelami, bisa mengerti pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi kalau kau kecewa sekarang, saya maklum, karena memang itu masih di awal dan di pertengahan. Haleluya. Saya cuma berkata, jangan biarkan terus kecewa. Kalau film anak mudanya mati, sangat tidak enak, sangat tidak digemari orang, saudara. Haleluya. Film yang anak mudanya mati sangat tidak disukai penonton. Tapi nggak apa-apa, babak belur, tapi terakhirnya selalu keluar sebagai pemenang. Haleluya. Saya senang dengan film Die Hard. Dari Die Hard pertama sampai keempat, sama satu lagi terakhir itu, mana ada mati-matinya anak mudanya. Haleluya. Dibom pakai pesawat M16, nggak mati-mati, saudara. Mobilnya itu jalan tol sudah hancur semuanya, saudara. Mobil truk itu sudah mau atrek, saudara, nggak mati. Saya senang itu, saudara. Sampai terakhirnya, saudara. Waduh. Makanya kalau ada itu saya suka itu. Saya nggak lewatkan, berulang-ulang ku tonton. Ku tempatkan diriku sebagai anak muda. Disakiti, dihancurkan, dibully, diapain. Tapi aku tahu pada akhirnya aku akan sebagai pemenang. Amin. Makanya saudara, mari belajar. Pengkhotbah berkata tadi, dari segala sesuatu Tuhan siapkan yang indah katanya. Cuma kenapa kita kecewa? Karena kita nggak memahami, menyelami, nggak bisa kita menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Oleh sebab itu mari, dua bagian ini pastikan kau bisa memahaminya. Ya. Jangan kau pernah menjadi kecewa, karena kau biarkan kekecewaan itu dalam hidupmu, kau sedang mengambil kebahagiaan dalam hidupmu. Jangan kau biarkan apapun mengambil kebahagiaan dalam hidupmu, hanya gara-gara keputusan yang kau tetap biarkan dirimu menjadi pribadi yang kecewa. Yang kedua, pahamilah, kalau kita masih hidup sekarang ini, saudara, itu artinya belum ending. Haleluya. Dan kalaupun kau sedang mengalami banyak pergumulan, banyak tekanan, ingatlah, endingnya indah pada waktunya. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau gitu? Kalau gitu sekarang ini ngeri kali Pak, kecewa kali dengan banyak situasi, sehingga akhirnya memicu hal-hal yang seharusnya tidak terjadi, tetapi udah terjadi. Gimana lagi nih Pak? Mari kita lihat bahwa ternyata dalam kita mengiring akan Tuhan, kita memang harus bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih kita. Dan yang paling utama katanya adalah kasih. Apakah nggak perlu iman? Perlu. Apakah nggak perlu pengharapan? Perlu. Tapi kenapa dari yang ketiga itu katanya yang terpenting adalah kasih? Mari kita akan lihat. Kita baca lebih dahulu 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Yuk kita ucapkan, kita perkatakan dengan mantap, dengan suara yang mantap. Yuk 1, 2, ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Di awal-awal dalam pengiringan kita kepada Tuhan, Roh Kudus menjamah hati kita sehingga iman timbul, dan kita berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Dia juru selamat kita.
Iman kita yang berkata bahwa Dia Tuhan dan Juru Selamat kita, itu di awal. Lalu setelah itu kita mulai belajar akan janji-janjinya. Kita dengar khotbah, kita baca firman Tuhan, kita dengar, kita renungkan bahwa ternyata ada banyak janji-janji Tuhan yang diperuntukkan kepada orang yang sudah percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga kepada janji-janjinya itu kita menaruhkan pengharapan kita. Tapi ternyata katanya, iman, pengharapan itu harus disertai dengan kasih. Dan di antara tiga itu katanya adalah kasih. Apa kasih itu? Alkitab berkata begini, bahkan ketika kita masih berdosa, Allah sudah mati bagi kita. Haleluya. Ketika kita masih berdosa, kita belum tahu berbuat apa-apa, kita belum tahu memuji Dia, kita belum tahu memberi kepada Dia, kita belum tahu berdoa, tapi Yesus sudah mati bagi kita. Dan itu katanya, itulah kasih itu. Dan pertumbuhan yang seperti itu juga Tuhan harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Makanya saudara, ingat enggak peristiwa-peristiwa dulu ketika kau pertama kali percaya sama Yesus, lahir baru? Kayaknya saudara, doa-doa kita itu saudara, itu nyampenya cepat kali saudara. Pakai titipan kilat one day service, baru didoakan terus dijawab Tuhan, didoakan terus dijawab Tuhan. Tapi belakangan kok lama-lama kayak kurang perangkonya saudara. Iya kan? Kayak kurang, kiriman itu kurang perangkonya saudara. Apakah memang Tuhan tidak mendengar? Apakah memang Tuhan berdiam diri? Tidak saudara. Karena ternyata pada titik demikian Tuhan ingin kita juga bertumbuh di dalam kasih kita. Bukan cuma iman. Oh, kalau dia awal bertobat tuh imannya tuh nggak tanggung saudara. Dia seperti tidak menginjak bumi lagi saudara. Ya, itu sebabnya apapun yang diharapkannya, langsung dijawab, langsung dijawab. Sekali waktu saudara terjadi permainan politik. Bagaimana untuk menjatuhkan orang-orang yang dianggap loyal pada waktu itu, yang dipakai oleh Raja Nebukadnezar dari orang-orang tawanan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang ditawan. Biasanya orang-orang budak itu agak susah loyalnya sama tuannya saudara. Nah, itu sebabnya banyak firman Tuhan yang mengajarkan kepada hamba-hamba supaya setia dan loyal kepada tuannya. Tapi tidak demikian dengan rombongan orang-orang muda yang ditawan pada waktu itu dari Yerusalem dibawa ke negeri Babel. Ada Daniel, ada Sadrak, Mesak, Abednego di sana. Mereka orang-orang yang loyal sekalipun mereka ada dalam wilayah jajahan yang dijajah oleh Babel pada waktu itu. Lalu untuk menjatuhkan daripada mereka ini, dibuatlah rekayasa. Supaya apa? Supaya dibuatlah patung, dan setiap kali bunyi musik yang dinyanyikan, dilakukan, sangkakala yang dibunyikan pada waktu itu, maka siapapun pada waktu itu harus menyembah kepada patung Raja Nebukadnezar ini. Mereka sudah tahu bagi orang Yahudi tidak akan pernah bisa menyembah, karena sudah diaturkan dari turun-temurun dalam hukum Taurat, jangan menyembah kepada apapun juga, patung buatan apapun juga, baik di langit, di bumi, di bawah bumi, jangan pernah. Dan itu sudah tertanam. Sehingga mereka berkata, kalau kita buat itu nanti peraturannya dan disahkan oleh raja, maka pasti ini kelompok ini tidak akan menyembah. Dan sudah dibuat peraturan, setiap orang yang tidak menyembah kepada patung itu, maka dia akan dilemparkan ke dalam dapur perapian
yang sudah dipanaskan berlipat kali ganda. Maka tibalah waktunya ketika sangkakala dibunyikan, semua orang menyembah kepada patung itu. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak menyembah. Karena ada peraturan raja itu, akhirnya mereka diancam akan dilemparkan ke dalam dapur perapian yang sudah dipanaskan berlipat kali. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Tapi Raja Nebukadnezar sebetulnya hati kecilnya, dia tidak ingin kehilangan mereka ini, karena mereka ini sebetulnya adalah hamba-hamba yang sangat loyal, hamba-hamba yang sangat memberkati daripada posisi kedudukan daripada raja. Itu sebabnya bagi Raja Nebukadnezar sebetulnya nggak apa-apalah kau sembah, taat nggak taat di hatimu, yang penting kau sembah supaya kau tidak dimasukkan ke dalam dapur. Tapi bagi mereka bertiga ini bukan soal di hati atau gimana, tapi dengan sikapku itu aku sedang menunjukkan bahwa aku menyembah, padahal penyembahan itu hanya boleh diberikan kepada Allah, kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sehingga pada waktu itu dia bilang begini, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal itu. Jawaban itu membuat raja pun terpaksa menyuruh algojonya untuk melemparkan mereka bertiga ke dalam dapur perapian. Tapi sebelum itu terjadi, lihat ayat 17. Ayat 17 itu, itulah iman dan pengharapan. Haleluya. Apa katanya tadi ayat 17 itu? Kita baca sama-sama. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Dan dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Itu imannya bahwa Tuhan sanggup dan berharap Tuhan akan menolong, Tuhan akan melepaskan. Iman dan pengharapannya itu mantap. Tetapi dia tutup karena yang lebih utama adalah kasih. Dari antara itu memang iman pengharapan itu perlu, tetapi yang terpenting apa? Kasih. Yang utama kasih. Kasihnya dia nyatakan di ayat 18. Sama-sama kita baca, 1, 2 ya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku didirikan. Itu adalah kasihnya. Sekalipun Tuhan berdiam diri, doamu nggak dijawab Tuhan, tetapi bisakah kau berkata, aku akan tetap menyembah Dia? Sekalipun apa yang kau harapkan tidak terpenuhi dalam hidupmu, tapi apa yang sudah kau komitmenkan dari awal, tetap kau berpegang. Itulah dia kasihmu yang bertumbuh. Haleluya. Suami bisa bilang begini, walaupun tadinya kau kuharapkan menjadi penolong, tapi ternyata kau perongrong, penggonggong dan penodong, tapi karena kau istriku yang sudah kuikrarkan, aku tetap mengasihimu. Itu kasih yang bertumbuh. Amin. Jabarkanlah dalam hal apa saja, karena masing-masing kita punya problem yang berbeda-beda, tapi saya percaya esensinya tetap sama. Apa yang rentan membuat kau kecewa? Apa saja, pokoknya kekecewaan itu tidak pandang bulu dan tidak punya alasan yang jelas. Tapi kalau kasihmu sudah mulai bertumbuh, maka kau akan bisa berkata sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Seandainya apa? Seandainya, sebutkanlah apa yang kau harapkan itu tidak tercapai. Seandainya
Apa yang kau harapkan itu tidak tercapai, jabarkan itu nanti. Mungkin di rumah kau garis bawahi, Pak sudah habis 1 folio, kasih lagi folio yang lain. Banyak kali Pak, sampai berapa lembar ini, kasih lagi, nggak apa-apa. Seandainya semua itu tidak tercapai dalam hidupmu, tapi kau bisa tetap punya iman, punya komitmen, punya pegangan apa yang sudah dikomitmenkan, apa yang sudah kau komitmenkan kepada Tuhan, dan itu yang kau pegang, maka itu artinya imanmu sedang bertumbuh. Haleluya. Percayalah, Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Dia tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat dalam hidup kita. Hanya saja seringkali karena di tengah kita nggak memahami, karena di tengah kita nggak ngerti, seringkali itu yang bisa membuat kita kecewa. Tapi di situ sebetulnya Tuhan ingin mengajak kita, mengajar kita supaya kasih kita semakin bertumbuh. Dan akhirnya kalau kita lihat endingnya, ternyata Sadrak, Mesak, dan Abednego bahkan dimasukkan ke dalam dapur perapian yang sudah 7 kali dipanaskan. Orang yang melemparkannya saja saking panasnya mati, saudara. Tapi ternyata mereka bisa bernyanyi, bersuka cita di dalam dapur itu, dan orang banyak melihatnya, saudara. Karena ada pribadi yang lain yang menyertai. Kapan pribadi itu menyertai? Setelah mereka masuk ke dalam, atau memang dari awal sudah menyertai? Dari awal sudah menyertai, cuma orang lain yang melihatnya. Kok 3 kami lemparkan, kok ada 4 di dalamnya? Dan 4-empatnya mereka bersuka cita, nari-nari mereka. Haleluya. Kapan ada pribadi yang keempat itu? Saya percaya dari sebelumnya sudah ada menyertai. Sekalipun mata jasmani daripada Sadrak, Mesak, Abednego tidak melihatnya, tapi mereka berikan komitmen yang demikian. Mungkin sekarang ini kau merasakan seperti Tuhan itu nggak mendengar doamu. Sepertinya dia bahkan sengaja nggak menjawab doamu. Nggak enak kali. Sengaja kali dia nggak menjawab doaku, itu kan ngeri kan? Sengaja kali lah dia nggak tolong aku, itu kan ngeri, saudara. Sengaja kali lah, padahal bisa. Kan ada orang kita berharap dia menolong kita, tapi nggak bisa. Kecewakah kita? Enggak. Yang membuat kecewa itu dia bisa, tapi tidak tolong. Mungkin hari ini siapapun kau berharap dia bisa, tapi enggak. Kenapa enggak dikerjakannya? Dia bisa, tapi kenapa enggak dilakukannya? Dia bisa, tapi kenapa enggak dikerjakannya? Saudara, hari ini tetap jaga hatimu, karena imanmu sedang dilatih Tuhan untuk bertumbuh. Tapi percayalah, rancangan Tuhan itu katanya indah pada waktunya. Amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri.